Mic-nya dihidupkan dulu Pak Ketut. Patut bisa unmute sendiri Patut. Silakan di unmute Pak Ketut mic-nya. Siapa namanya Pak? Ketut Mertiase. Ketut Murtiase. Sudah ya? Ampun. Ya, sudah. Oke, silakan Pak Ketut. 15 menit untuk presentasi. Ya. Terima kasih Pak Ngakan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelumnya selamat sore Bapak dan Ibu untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Mohon izinkan saya untuk sore hari ini dalam kaitan di Forum Ilmiah Pengawas APSI untuk menyajikan paparan makalah yang saat ini sedang kami kerjakan untuk kita lakukan sebagai best practice kegiatan kepengawasan kita. Bapak dan Ibu, jadi perkenalkan nama saya Ketut Murtiase, pengawas media pada Dispora Kabupaten Karangasem, sekaligus bersama-sama dengan Pak Ngakan. Sore hari ini saya akan membawakan makalah berjudul Bola Mas Jakaru dimangsa melalui aplikasi Sisau. Jadi saya mencoba mengambil materi ini kaitannya setelah kita mengikuti pelatihan terkait dengan Microsoft Office 365, sehingga saat itu saya mengenal apa yang disebut dengan aplikasi Sisau. Jadi yang melatar belakangi kegiatan ini ataupun paparan kita ini adalah yang pertama, kita saat ini berada pada masa era industri 4.0, sehingga kehidupan masyarakat khususnya dunia pendidikan menjadi peran utama dan pertama dalam mengambil bagian tersebut dalam upaya menuju pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Yang kedua adalah kehadiran pandemi COVID di seluruh dunia memberikan suatu dampak terhadap kehidupan masyarakat yang dalam aktivitas nyata menjadi sempit dan dalam kehidupan maya menjadi sangat luas dan tanpa adanya batasan oleh jarak, waktu, dan ruang. Ketiga, saat ini tantangan yang terjadi dalam upaya era industri 4.0 dalam dunia pendidikan cukup cepat. Tetapi sebagian dari kita, khususnya pendidik, masih berada pada posisi nyaman. Yang keempat, kegiatan proses belajar mengajar saat ini yang sudah berjalan berada pada masa peralihan untuk menuju era industri 4.0 dengan banyaknya tatanan dan pola kerja yang sudah diterapkan terhadap tahap demi tahap, sehingga peran guru semakin diarahkan untuk menuju pola merdeka belajar. Yang kelima, kehadiran COVID-19 dan kemajuan dalam era industri 4.0, khususnya dalam dunia pendidikan, sangat terasa. Sehingga peran pendidik mulai harus berubah dengan memanfaatkan berbagai media dan aplikasi pembelajaran yang menuntut perubahan secara cepat. Dan rumusan masalahnya adalah, apakah melalui aplikasi Sisau, Bola Mas Jakaru dimangsa dapat meningkat. Tujuannya lah meningkatkan aktivitas kerja kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, meningkatkan kemampuan guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring dan melakukan pengawasan secara daring dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Manfaatnya, aktivitas kerja kepala sekolah dan guru akan lebih efektif dan efisien. Kepala sekolah dan guru akan semakin menyadari pentingnya teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, pengawas memiliki aktivitas kerja kepala sekolah dan guru dapat dipantau secara efektif dan efisien dan secara bersama. Bola Mas Jakaru ini adalah merupakan bimbingan online dalam bentuk daring dalam upaya meningkatkan aktivitas kerja kepala sekolah dan guru di binaan Manggis dan Selat. Bimbingan online ini artinya komunikasi dalam jaringan adalah cara berkomunikasi di mana menyampaikan dan menerima pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu biasa disebut dengan komunikasi maya atau cyberspace. Komunikasi dalam jaringan secara real time menggunakan komputer sebagai media. Kemudian aktivitas kerja yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang
untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang dapat menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang ada seperti barang atau jasa dan memperoleh pembayaran upah. Kepala sekolah dan guru ini mengacu kepada Permendikbud 15 tahun 2018 terkait dengan tugas kerja, beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kemudian, Sisau itu merupakan salah satu aplikasi penyimpanan portofolio yang kita saat ini menggunakan kepala sekolah sebagai dan guru sebagai murid dan pengawaslah sebagai guru. Kemudian Sisau ini dapat membagi informasi bersama kepala sekolah, guru, dan pengawas secara kolaborasi. Pengawas juga dapat membangun atau merancang kreasi dan karya-karya inovatif sesuai dengan kompetensi kinerja yang disepakati bersama dengan kepala sekolah dan guru binaan. Selanjutnya kata kunci, bola itulah bimbingan online dalam arti daring. Mas Jakaru itu meningkatkan aktivitas kerja kepala sekolah dan guru di mangsa, artinya di binaan, Manggis, dan Selat. Aplikasi Sisau itu sama dengan aplikasi Cungkat yang dalam bentuk portofolio. Strateginya adalah melakukan pemantauan terhadap aktivitas penyusunan laporan kegiatan pembelajaran jauh sesuai dengan arahan dari Kadisipora dalam upaya melakukan pemantauan terhadap tugas guru dalam mempersiapkan bahan ajar pembelajaran jarak jauh. Kemudian melakukan pendataan terhadap kemampuan guru sekolah dan kepala sekolah di dalam kemampuan memanfaatkan IT dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mengajak kepala sekolah dan guru untuk merancang aktivitas kerja secara online dalam upaya melakukan penerapan arahan dalam masa COVID-19. Cara pemecahannya lah mengajak kepala sekolah dan guru di setiap sekolah binaan membentuk adanya guru penggerak yang sudah memiliki kemampuan lebih untuk IT dalam mengikuti pertemuan tatap muka sebagai kegiatan awal. Yang kedua, mengarahkan kepala sekolah dan guru dalam melaporkan kegiatan aktivitas belajar dari rumah dan bekerja dari rumah secara online. Kita melakukan bimbingan secara online melalui pikon tentang masalah dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Keempat, melakukan pemantauan secara online aktivitas yang sudah dilaporkan dengan menggunakan aplikasi Sisau. Kendala yang ada, jumlah sekolah binaan yang saat ini adalah 10 sekolah, terdiri dari 6 sakdik di Kecamatan Manggis dan 4 sakdik di Kecamatan Selat. Jumlah guru seluruhnya sebanyak 94 orang. Semua guru memiliki fasilitas sarana HP Android, tetapi baru dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dalam bentuk WA, Facebook, dan bahkan ada HP yang sama sekali tidak pernah digunakan membuka email. Ada 2 sekolah yang sulit dijangkau untuk memperoleh sinyal dengan provider kartu apapun, sehingga ketika berada di sakdik tersebut, komunikasi menjadi sangat terputus. Motivasi dan perilaku baik untuk memasuki era 4.0 pada masa COVID masih dalam posisi praliminal. Guru hanya memanfaatkan dalam pemberian tugas kepada siswa dan melaporkan aktivitas kerja dari rumah dan belajar dari rumah hanya memanfaatkan fasilitas telepon dan WA. Motivasi belajar dan bekerja mulai dirubah sehingga perilaku baik tumbuh dengan cara dimangsa. Mulai tumbuh kesadaran untuk belajar lebih baik dan lebih banyak, dan mulai ada keinginan untuk diajak pertemuan secara fikon. Ketika berada di sakdik yang sudah mendapatkan sinyal, faktor utama yang dibangun adalah motivasi untuk berubah. Bagaimana dengan memanfaatkan aplikasi Sisau? Yaitu pertama, memperkenalkan indah dan mudahnya menggunakan Sisau, mengajak untuk mengunduh aplikasi Sisau lewat Play Store di HP masing-masing, menjelaskan cara memanfaatkan dan menggunakan aplikasi Sisau ketika berperan sebagai siswa, dan yang digunakan oleh pengawas dan menjadi guru saat membuat tugas kelas pada siswa. Menunjukkan banyaknya fitur cara mengirim laporan aktivitas kerja, baik belajar dari rumah dan kepada pengawas pembina. Gagasan ide, aplikasi Sisau belum banyak dimanfaatkan dan belum dikenal, artinya belum populer. Manfaatnya sangat mudah dan tidak berpengaruh terhadap pemenuhan data pada HP karena bersifat cloud. Dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Mudahnya mengirim laporan dengan berbagai fitur yang ada, dan pengawas lebih mudah memberikan instruksi tentang tugas. Pengawas lebih mudah melakukan pemantauan di setiap sekolah binaan dan waktu yang bersamaan di mana saja dan kapan saja. Demikian paparan singkat terkait dengan
eh, makalah tentang bola emas Jakaru dengan memanfaatkan aplikasi Sisau. Selanjutnya waktu kami kembalikan pada Pak Akan dan mohon bimbingan dan masukan terhadap penyempurnaan kegiatan ini. Dan waktu kami kembalikan dan terima kasih. Terima kasih Pak Tut Murtiase atas paparannya. Oh, ternyata bola emas Jakaru itu adalah bimbingan online ya. Bimbingan online untuk meningkatkan aktivitas kerja kepala sekolah dan guru. Itu dilaksanakan dengan menerapkan kegiatan melalui aplikasi Sisau. Silakan Bapak Ibu peserta yang saya hormati, kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan terkait dengan paparannya Pak Tut Murtiase, ada yang memberikan saran tambahan mungkin, atau mungkin ada yang bertanya, ada yang terinspirasi, ada, silakan boleh raise hand ataupun ketik di chat. Saya lihat di chat. Belum ada kalau di chat kelihatannya, Pak. Yeah. Yang raise hand ada? Ada, Bu. Tuh. Ya. Belum ada. Juga belum ada. Dipersilakan Bapak Ibu. Jadi ini izin Pak. Pak Siso. Yes. Pak Sudiman. Iya. Silakan Pak Sudiman. Penanya pertama untuk Pak Tut Murtiase. Silakan. Bapak ada saran atau pertanyaan? Dipersilakan Pak Sudiman. Ya, baik. Terima kasih waktu diberikan kepada saya, Pak Ngakan. Pak Mertayasa ya? Iya. Iya. Oh, ya, Pak Mertayasa. Ya. Saya tertarik dengan makalah yang Bapak ajukan tadi dengan judul Bola Emas Jakaru dimangsa melalui aplikasi Sisau. Saya ada dua hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Yang pertama, untuk menyampaikan atau mengenalkan aplikasi Sisau ini menggunakan video conference ya Pak ya. Ini rencananya akan menggunakan salah satu aplikasi, apakah mungkin Zoom Meeting atau mungkin tim Microsoft misalnya. Nah, mungkin akan lebih mengerucut jika mungkin kita langsung menawarkan salah satu aplikasi itu. Artinya bahwa ide dan gagasan Bapak ini nanti bisa langsung dieksekusi di lapangan. Terus kemudian yang kedua, ini mungkin pertanyaan mungkin Pak. Kalau dari singkatan bimbingan online meningkatkan aktivitas kerja kepala sekolah dan guru, ini menurut saya masih terlalu luas. Akan lebih bagus mungkin kalau ke salah satu unsur yang akan dituju. Misalnya kalau kepala sekolah itu apa, untuk gurunya, apakah untuk proses pembelajarannya ataupun untuk penilaian di masa COVID-19. Mungkin Pak Ketut mungkin bisa lebih detail jelaskan pada kami supaya kami bisa dapat membayangkan atau juga mungkin bisa siapa tahu kami juga bisa menerapkan di tempat kami tentang apa yang menjadi ide Bapak ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sudiman. Pak Tut Murtiase, tampaknya Pak Sudiman memberikan dua saran. Yang pertama terkait dengan Vicon, kenapa tidak lanjut fokus ke salah satu aplikasi Vicon yang akan digunakan apa, sehingga pemaparannya lebih jelas. Kemudian yang kedua terkait dengan aktivitas kerja kepala sekolah dan guru, kenapa tidak fokus atau tidak secara spesifik disebut apa aktivitas atau kompetensi kepala sekolah dan guru yang akan ditingkatkan melalui aplikasi Sisau ini. Ya, silakan Pak Tut, kalau ada tanggapan silakan. Pak Mertayasa. Oke. Terima kasih Pak Akan, terima kasih Pak Siman, Bapak dan Ibu juga yang saya hormati. Proses kegiatan aplikasi Sisau ini sudah saya mulai setelah saya mengikuti kegiatan pelatihan terkait dengan Microsoft 365. Artinya bahwa kami petugas pengawas khususnya di Kabupaten Karangasem itu ada tugas untuk setiap saat berkunjung ke sekolah binaan terkait di dalam pelaksanaan masa COVID-19. Nah, melihat begitu
bagusnya aplikasi ini ketika kami berkunjung ke setiap sekolah binaan, sambil berkunjung kami memperkenalkan pola aplikasi ini. Nah, begitu setiap saat, setiap sekolah kita kunjungi, kita perkenalkan secara tatap muka awal, sehingga sambil mengajak pertemuan, kita arahkan mereka itu untuk belajar dan pembelajaran aplikasi. Ternyata dari seluruh sekolah, dari semua sekolah binaan itu, sudah bisa kita masukkan dan sudah kita bisa terapkan tentang aplikasi Sisau. Sebetulnya ini sudah jalan, Pak. Ini begitu bulan April kita ikut, setelah tanggal 23 kita coba di lapangan dan ini sudah jalan, dan kita juga sudah punya kelasnya, Pak. Jadi setiap sekolah itu kita jadikan satu kelas. Contohnya saya punya 10, ada yang namanya Satdik 2 Sengkidu, Satdik 1 Sengkidu, itu sudah punya kelas tersendiri. Jadi kita punya 10 kelas. Sehingga ketika sudah lakukan tatap muka mampu untuk mengaplikasikan, barulah saya mulai tugas-tugas itu melalui Sisau. Nah, kemudian di sana kita bisa melakukan pemberian tugas ataupun jenis-jenis tagihan yang harus kita sampaikan. Karena di fitur Sisau itu bisa menggunakan video, bisa menggunakan kamera, bisa mengirim file, bisa juga mengirim link. Itu ada kalau tidak salah ada 8 fitur yang bisa digunakan, dan kita juga bisa mengkoreksi apa-apa yang sudah bisa dilakukan. Yang kedua, selama ini mengapa saya mengambil meningkatkan aktivitas kerja kepala sekolah dan guru? Kami belum fokus kepada proses pembelajaran. Karena kita tahu selama ini proses pembelajaran tidak jalan, tetapi aktivitas guru-guru kami, kepala sekolah kami di semua sekolah binaan itu tetap bisa berjalan. Dan itu perlu pemantauan dalam kaitannya adalah pemenuhan dari beban kerja guru tersebut. Beberapa jam ada di sekolah, nanti dilanjutkan ada di rumah. Ini sudah peran seperti itu diberikan, sehingga saat ini kami hanya memantau aktivitasnya kepala sekolah dan guru ketika berada di sekolah. Ketika guru itu membuat tugas terkait dengan tugas pokoknya, kemudian mengirim laporan apabila anak-anak ada yang belajar, mengirim laporan kepada guru, inilah yang dikirim kepada kami sebagai pengawas. Artinya bahwa penekanan kami baru pada aktivitas kerja di masa COVID ini. Sehingga kami mencoba, ketika ini bisa berjalan, itu sudah kita setting, sehingga setiap kegiatan aktivitas itu dilaporkan. Contoh, ketika seorang guru mau meminta rekomendasi terkait dengan berkala, terkait dengan dupa, terkait dengan pengajuan, itu kita sudah sarankan untuk membuat satu video pembelajaran yang bisa dikirim melalui aplikasi Sisau ini. Sehingga kita akan lebih mudah memantaunya. Sehingga dari sana kita akan bisa belajar mengkaitkan RPP dengan proses pembelajaran yang dibuat oleh guru dan dilakukan oleh guru. Ketika ini sudah mulai normal, saya berkeyakinan bahwa aplikasi Sisau ini akan sangat digemari dan menjadi familiar pada setiap guru. Karena ini sangat mudah sekali dan simple, dan cukup praktis, Pak. Demikian Pak Sudiman, saya berikan kaitan seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Pak Sudiman, nampaknya sudah Pak Sudiman. Ya Pak, ya. Ya itu ya. Ya. Jadi seperti itu Pak. Baik, ya, terima kasih Pak Atta untuk penjelasannya. Terima kasih Pak Sudiman. Lanjut ke Pak Eko Supraptono, silakan Pak Eko. Pak Eko Supraptono, silakan di unmute mic-nya. Ya sudah. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Eko, silakan. Selamat siang. Mohon diperkenalkan diri dulu Pak Eko. Iya, perkenalkan nama saya Eko Supraptono, pengawas SMA Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Izin bertanya ya, moderator. Ya, silakan Pak Eko. Ya. Untuk narasumber, terima kasih atas paparannya. Kita mendapat pencerahan, namun mungkin ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, kira-kira narasumber ini hal-hal positif apa gitu ya? Hal-hal positif apa yang ditemukan atau hal-hal positif apa yang ketika ini sudah dipraktikkan ditemui oleh narasumber sehingga menjadi inspirasi bahwa
ini adalah hal yang bisa dikembangkan untuk informasi berikutnya. Yang kedua ini tentang sisau Pak ya. Sisau ini kan di beberapa tempat mungkin atau di beberapa guru merupakan hal yang baru ya Pak ya. Nah ketika sisau ini diimplementasikan kira-kira kendala yang Bapak temui itu apa? Kendala yang terbesarnya gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Pak Ketut, ada 2 hal dari Pak Eko, pengawas SMA Lebak, Banten. Jadi yang pertama, hal-hal positif apa yang Bapak temukan selama pelaksanaan kegiatan ini? Kemudian yang kedua, kendala apa yang Bapak temui dalam pelaksanaan penerapan SISO dalam pembinaan guru dan kepala sekolah? Dipersilakan Pak Mertiase. Oke. Terima kasih Pak. Jadi kita kalau saya paparkan tadi dari 10 sekolah binaan dengan 94 guru, baik itu kepala sekolah dan guru, itu selama penerapan dari bulan April sampai dengan saat ini, itu sekitar 60 guru sudah sangat antusias sekali di dalam penerapan ini. Karena saya sampaikan, yang sisau ini sifatnya adalah LMS, atau Learning Management System. Jadi sangat mudah kita lakukan dan sangat efektif dan efisien, sehingga tidak terlalu berbelit-belit seperti misalnya kita masuk di classroom, kita masuk di kelas-kelas yang lain. Sehingga dengan demikian, begitu kita motivasi di dalam satu minggu setelah kita lakukan, kemudian selanjutnya sudah teman-teman guru mengirim data kepada kami, mengirim laporan, dan ini sangat bermanfaat sekali setelah kita coba merespon kepada teman-teman guru dan kepala sekolah. Yang kedua, kendala yang terjadi, karena ini merupakan hal baru, seperti saya bilang tadi, itu kita mulai membangkitkan perilaku baik. Perilaku baik ini dalam tanda petik adalah bagaimana memotivasi teman-teman guru itu untuk bisa masuk ke dalam dunianya IT seperti ini. Jadi COVID ini mengarahkan itu, sehingga dengan hal yang seperti ini saya sampaikan ada 2 sekolah yang memiliki secara geografis sama Pak. Jadi saya berikan contohnya di SD 5 Pringsari, ketika saya berada di tempat itu tidak bisa, sinyal itu tidak bagus. Artinya saya bilang tadi cukup down sehingga saya tidak bisa melakukan komunikasi apapun. Yang di Manggis ada yang namanya di sekolah SD 3 Tenganan, itu di tengah hutan Enau Pak. Jadi sekolahnya dekat di atas. Tetapi ketika di 2 hal yang seperti ini, posisi yang sama dalam sinyal jaringan yang sama, perilaku guru ini sangat baik. Mereka itu membuat dokumen di sekolah. Ketika mereka itu berada di sekolah membuat dokumen, setelah dia balik dari sekolah pada posisi yang baik, pada posisi yang bagus terhadap sinyal, mereka itu mengirimkan dokumen kepada kami. Sehingga ini namanya perilaku baik, itu bagi saya adalah motivasi dan keinginan untuk maju dan berubah yang kita harapkan dari teman-teman guru. Ternyata bisa jalan. Walaupun dalam tanda petik tadi, sinyal yang tidak mendukung, tetapi ketika ada itikat, ketika ada motivasi, ini sangat bagus sekali dilakukan. Dan harapan saya pada semua sekolah dan guru binaan itu saat ini sudah mulai menampakkan keinginan untuk memanfaatkan sisau ini. Seperti yang saya bilang tadi, ketika pada new normal, proses pembelajaran dan semua administrasi yang terkait dengan kebutuhan kami sebagai pengawas, itu akan bisa dilaporkan langsung melalui aplikasi sisau. Ini sangat mudah dan simpel Pak. Saya merasakan sekali itu bagaimana mudahnya menggunakan ini dan cepat serta praktis. Itu terima kasih Pak. Itu yang bisa kami sampaikan kepada penanya kedua. Ya, Pak Eko, demikian disampaikan oleh Pak Mertiase. Mudah-mudahan bisa memenuhi harapan Bapak. Kita lanjut ke Pak Sardiman Syarif. Pak Sardiman Syarif. Ya. Oke. Kasih. Silakan Pak Sardiman. Dikenalkan dirinya dulu Pak. Oh ya, saya Sardiman Syarif dari pengawas Kemenak di Baru Provinsi Sulawesi Selatan, Pak. Ya.
Ya, silakan Pak. Dari pemaparan tadi oleh Pak Ketut Sejarah Biasa, saya hanya mungkin masukkanlah ini karena di pendahuluan saja di awal-awal itu saya tidak melihat adanya semacam landasan yuridisnya lah, katakanlah ada surat edaran kah atau semacam permen kah, walaupun tadi dipaparkan beberapa poin ya, tapi saya kira perlunya ada semacam penekanan di situ dalam tulisan bahwa ini adalah berdasarkan surat edaran kah atau berdasarkan permen atau berdasarkan undang-undang apa itu. Itu hanya sekedar saran karena ini merupakan karya ilmiah, itu yang merupakan ciri khasnya nampak dalam pendahuluan awal-awal itu, Pak. Ya, itu saja yang menjadi suatu masukan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sardiman. Masukan Pak Martiase, itu masukan dari Pak Sardiman. Ya, sudah saya tulis Pak Akan. Ya, terima kasih Pak Sardiman. Masukan Bapak sudah dicatat. Mudah-mudahan menjadi perbaikan nanti untuk karya Pak Martiase. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah 3 orang rekan kita yang memberikan saran masukan. Masih ada, Pak. Karena masih ada waktu, jadi kita berikan kesempatan lagi. Kita masih ada waktu Pak 20 menit ya. Silakan untuk Pak Sutrisno. Ini ada pertanyaannya di chat, saya bacakan Pak Martiase. Ya, Mohon penjelasan rencana tindak lanjut SISO yang sudah dilakukan. Apakah online atau offline? Jika online, aplikasi apa yang Bapak gunakan? Ya, silakan Pak Martiase. Pak Sutrisno, jadi seperti saya sampaikan tadi, ini sudah berjalan dari bulan April sampai dengan saat ini, sampai tadi pagi juga saya sudah menerima banyak laporan-laporan masuk di masing-masing sekolah binaan. Ini sudah berjalan dan kita tetap menggunakan aplikasi Sisau dalam bentuk kegiatan. Karena di Sisau ini tidak bisa melakukan Vicon, tetapi kami mengirimkan tugas ataupun mengirimkan petunjuk tugas kegiatan itu menggunakan video. Kita buat videonya, kita rekam videonya, itu kita kirim bisa. Kemudian yang kedua juga bisa membuat tugas di tempat di Sisau itu dengan tugas ini kita kirimkan. Contohnya saya berikan, silakan Bapak dan Ibu untuk mengirim laporan kegiatan terkait dengan pelaksanaan kenaikan kelas. Yang kedua, bisa saya minta silakan Bapak dan Ibu mengirimkan laporan kenaikan kelas dalam bentuk file. Jadi ini yang kita lakukan sehingga tutorial-tutorial seperti ini dalam kaitannya dengan pemanfaatan Vicon ini kita tidak memanfaatkan, tetapi petunjuk yang kita lakukan adalah melalui video yang dikirim ke setiap kelas-kelas kita, setiap kelas-kelas sekolah binaan kita. Jadi ini sudah berjalan, Pak. Jadi tindak lanjut kita ini masih menunggu sampai dengan normal. Ketika proses pembelajaran mulai, kita akan masukkan satu model video pembelajaran yang bisa masuk di dalam Sisau ini. Jadi sudah hampir berjalan 2 bulan seperti ini. Demikian Pak Ngakan, Niki. Ya, Pak Sutrisno, Jawa Tengah, itu penjelasan dari Pak Martiase terkait dengan rencana tindak lanjut yang Bapak tanyakan. Baik, masih sangat menarik. Ada Pak Fikron dari Tangerang Selatan yang raise hand saya lihat. Pak Fikron. Pak Fikron. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Fikron. Terima kasih bahwa meluruskan saja tadi dari informasi tadi bahwa Sisau itu saya kira aplikasi kan ya Pak ya. Iya. Itu saja dulu. Ya Pak ya. Jadi kalau Zoom atau Webex atau Meet, Google Meet itu sarananya kan ya Pak ya. Iya. Sarana Bapak untuk memonitor Sisau kan Pak ya. Itu ya Pak ya. Iya. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi tentang aplikasinya apa kan gitu sarananya. Seperti halnya dengan gini saya kira papan tulis, infocus yang kita gunakan selama ini kan itu alat dan sarana. Nah, karena kita mungkin dengan menggunakan jarak jauh atau Vicon, maka alatnya adalah
Zoom, Google Meet atau Webex dan yang lain. Itu saya kira itu satu. Yang kedua, apa yang saya tanyakan adalah tentang instrumen. Ini yang pertama tadi meluruskan saja. Yang kedua tentang instrumen output. Barangkali Bapak ada instrumen ketika harus memonitor ya Pak. Bagaimana melakukan dan membuat instrumen seperti apa yang Bapak lakukan untuk memonitor tentang aplikasi Bapak tentang siswa itu dapat tercapai maksimal khususnya. Yang pertama, itu pertanyaan saya. Yang kedua, di dalam siswa itu ada kelas, ada guru, ada siswa ya Pak ya? Iya. Ya, jadi memonitor untuk gurunya itu apakah Bapak sendiri di situ sebagai gurunya atau kemungkinan guru sebagai siswanya atau seperti apa teknis di lapangan? Saya kira itu mungkin perlu disampaikan Pak, karena ini menarik saya kira. Makasih Pak. Makasih. Ya, Pak Mertiase, sepertinya dari apa yang disampaikan Pak Fikron, perlu Pak berikan sedikit penjelasan lagi apa itu aplikasi SISO, sehingga tidak menimbulkan kesalahan pemikiran bagi rekan-rekan. Itu menurut Pak Fikron. Kemudian yang kedua ditanyakan instrumen yang Bapak gunakan untuk memonitoring pemanfaatan SISO dalam peningkatan kinerja aktivitas kerja guru dan kepala sekolah binaan Bapak. Dan yang ketiga, bagaimana sistemnya ya, ada yang guru, ada yang siswa di SISO. Seperti itu Pak Mertiase, silakan. Oke. Terima kasih Pak Fikron. Jadi saya mulai dari belakang dulu. Di sana di dalam SISO ini ada 3 peran. Ada sebagai guru, ada sebagai siswa, ada sebagai family. Kita memanfaatkan 2. Ada sebagai guru dan sebagai siswa. Saat ini peran yang sebagai guru kita akan mengambil, saya sebagai pengawas akan mengambil peran sebagai guru, dan sebagai siswa itu adalah seluruh guru di sekolah binaan. Artinya di setiap kelas itu saya mempunyai 10 kelas. Di setiap kelas itu adalah semua guru dan kepala sekolah. Ini dulu kita cermati. Jadi SD 1 Sengkidu itu menjadi kelas 1 Sengkidu, kelas 2 Sengkidu, kelas dan seterusnya sampai dengan 10 sekolah. Siswanya ada di sana, kepala sekolah dan guru 1 Sengkidu, kepala sekolah. Ini jadi peran kita adalah memanfaatkan guru-guru kita sebagai siswa. Tugas-tugas yang kita berikan adalah masuk di dalam SISO ini. Nah, bagaimana dengan instrumen? Saat ini secara sederhana dulu Pak. Secara sederhana kita membuat untuk secara tertulis instrumen ini apakah kita akan melakukan polanya seperti apa, tetapi yang ingin saya lakukan saat ini terkait dengan pemenuhan beban kerja adalah aktivitasnya dulu. Aktivitas gurunya ini ada enggak ketika masa COVID seperti ini? Baik ketika itu berada di sekolah, ketika mereka ada di rumah, ketika mereka menyusun tugas-tugas maupun memeriksa tugas-tugas siswa. Ini dulu yang kita buatkan sehingga sampai saat ini kita hanya menggunakan pola instrumen sederhana. Artinya bagaimana kita menuju kepada laporan aktivitas dulu. Belum kita masuk kepada seperti tadi bagaimana dengan instrumen ketika kita memantau pembelajaran, bagaimana kita memantau hasil laporan. Nah, yang ketiga perlu saya jelaskan bahwa SISO ini sama dengan salah satu dari learning management system. Jadi sama fungsinya seperti classroom, Pak. Jadi seperti ini saya sampaikan sehingga yang saya pahami terkait dengan SISO ini pemanfaatannya sangat mudah dan sangat efektif dan efisien di dalam melakukan pemantauan. Sehingga kembali saya sampaikan bahwa ketika ingin melakukan satu teknik untuk bisa melanjutkan tugas ini, tentu kita akan mengarah ke dalam bentuk konferensi, telekonferensi seperti itu. Apakah nanti selanjutnya kita akan menggunakan Zoom, menggunakan Webex untuk bisa mengajak teman-teman guru itu untuk berkumpul, menyatakan dan melaporkan kegiatan. Sementara ini SISO ini fungsinya sama seperti salah satunya adalah classroom. Ini jadi salah satu bagian daripada
LMS gitu. Demikian Pak Fikron yang bisa saya sampaikan dan mohon juga masukan dari teman-teman. Terima kasih. Pak Mertiase bisa dibagikan instrumennya kalau Pak disiapkan sudah? Oke, nanti kita coba ya, nanti akan masuk. Nanti kan kita mengirim laporan. Nanti di sana kita akan lengkapi. Oke. Nanti kita akan lengkapi untuk pengiriman laporan. Siap. Oke. Baik, kita lanjut. Bu Baik, NTB silakan Ibu Baik. Bu Baik. Waktunya tadi lagi nggak masuk. Oh, tidak masuk ya. Iya. Nampaknya tidak ada lagi yang ingin berdiskusi. Bu Baik ya, Bu Baik sudah hadir. Silakan Bu Baik. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bu Baik. Martiasa. Ya, saya lihat makalahnya membuat tanda tanya dengan judul Mas Jakaru itu artinya apa? Ada enggak artinya kata itu? Bu. Jakaru. Kemudian di dalam makalah itu apa perlu kita tampilkan istilah-istilah misalnya yang sudah umum, misalnya ini sudah ada ya kuncinya. Kemudian ada istilah kepala sekolah kah, ada misalnya sekolah dan lain-lain. Apa perlu itu kita tampilkan definisi seperti itu, sedangkan itu sudah umum. Mungkin ini saja. Terima kasih. Selamat sore. Ya, itu dari Bu Baik, Pak Mertiase. Mungkin terkait dengan pertanyaan Bu Baik, nanti kita minta penguatan juga dari Bu Nini, Bu Dia, mungkin dari Prof. Tri, terkait di makalah itu apa perlu kita memberikan penjelasan istilah-istilah seperti yang dilakukan oleh Pak Mertiase. Ya. Bagaimana Pak Mertiase, ada yang ingin disampaikan terkait saran Bu Mutiara, Bu Baik? Sudah seperti itu dah. Nikita sudah lihatkan. Ya, bola daring. Ya, memang sangat menarik ya. Saya kira bolanya di Mangsa. Mas Jakaru meningkatkan aktivitas kerja kepala sekolah dan guru. Tapi kata itu enggak ya, Mas Jakaru itu enggak ada artinya. Ada artinya katanya Pak Mertiasa. Punya arti enggak kata singkatan itu? Aja gitu loh. Jadi satu kata itu kalau bisa itu ada artinya gitu maksudnya gitu. Mas Jakaru itu seperti apa gitu. Mas itu kan meningkatkan. Kita kembali minta bimbingan kepada Ibu yang untuk lebih jelasnya. Kalau saya lihat di bab 2 itu saya paparkan apa itu aktivitas kerja itu kita mencoba sebagai landasan berpikir kita saja gitu. Ya Pak Ngakang Ini makanya kita minta supaya lebih pasnya gitu. Ya, nanti di akhir sesi mudah-mudahan akan usul sebentar. Pak Ngakan usul sebentar khusus untuk makalah ini. Masih ada waktu enggak? Masih ada waktu lagi 10 menit, Bu. 10 menit. Baik. Mungkin dicoba ditampilkan makalahnya ya, dilihat makalahnya ya, karena teman-teman banyak penasaran tuh bagus gitu ya. Makalahnya ada Pak tuh? Ditampilkan sekilas gitu aja. Tampilkan makalahnya katanya Pak. Di stop dulu Niki, di stop dulu. Share screen dulu Pak. Share screen-nya di stop dulu, dicari silakan. Daripada teman-teman penasaran ya. Iya. Iya betul Bu. Terus nanti keburu lupa. Kalau ada waktu kita cek. Silakan Pak Mertiasa. Sudah, ya makalah ini ya terus Bapak. Saya Bu ya. Boleh saya udah ini. lihat ya oke terus ini berikutnya kemajuan pesat ya. Jadi sudah kita punya ini sudah itu kondisi saat ini harapannya itu. Kita sudah masuk di harapan apa sih yang kita dapat harapkan dari seperti ini. Ini sedikit dipaksa gitu, kita mengajak teman-teman itu harus dipaksa. Ini udah rumusan masalahnya. Sebentar, stop dulu rumusan masalah, stop dulu Pak. Lihat rumusan masalah. Kita lihat rumusan.
apakah melalui aplikasi SISO dapat meningkat. Adapun ya, terus berikutnya tujuannya itu dilanjut Pak. Setelah itu apa? Setelah itu manfaat. Lalu bimbingan online. Terus berikutnya komunikasi. Komunikasi. Ya, berikutnya lagi. Saya sampai berapa ini dulu? Hidup, ya. Oke. Nah, baru sampai sini, Bu. Oh, gitu. Ya. Terus yang lain belum lengkap, begitu? Iya, belum. Ini kan, ya, kita kan coba setelah kami dapat, seperti tadi masukannya, kita akan revisi lagi. Dan saat kita akan kirim, kita akan lengkapi semuanya. Oh, jadi makalah ini belum lengkap? Belum lengkap, ya. Tetapi di aktivitas sudah berjalan, Bu. Oh, gitu. Ya. Baik. Ya sudah, nanti saya komentari terakhir ya. Saya simpan dulu. Yang penting penasaran dari teman-teman, penasaran saya sudah terketahui dulu. Oke. Ya. Itu makanya ditanyakan instrumen dan outputnya apa gitu tadi. Iya. Kemudian dalam pengumuman tersebut, hak-hak anak yang harus diterima bisa langsung diserahkan saat itu. Oh, ini siapa yang pidato ini siapa? Masuk pidato, Bu. Sudah saya. Oh, Pak Prawoto ada di sini kah? Suaranya kayak Pak Prawoto. Ya, baik. Sudah saya mute. Dilanjutkan, Pak. Itu sudah sepertinya sudah jelas dari Pak Mertayasa. Sudah banyak sekali ada diskusi tadi. Mohon nanti penguatan dari Bu Nini, dari dia atau Prof. di akhir sesi. Jadi terima kasih Pak Mertayasa. Izin Pak Ngakan, boleh satu saja. Oh, Bu Juni masih ada Bu Juni, ya silakan. Iya, satu aja. Tadi tuh masih ada waktu 5 menit, silakan. Iya Pak, terima kasih. Saya cuma mau itu tadi yang rumusan masalah Pak, yang di makalah tadi. Ada akun. Itu, iya, mohon maaf bisa ditayangkan rumusan masalahnya. Saya kok penasaran gitu. Kalimatnya jangan sampai saya. Nanti Bu. Biar bisa tidur ibunya. Ya, silakan. Ya, nanti Bu. Karena ada waktu 5 menit, silahkan. Masih ada waktu 5 menit. Ya, siapa tahu. Saya kan juga lagi belajar jadi. Iya, kita sama-sama belajar, Bu. Yang makalah, Pak. Yang makalah, bukan PowerPoint. Sama. Oh, sama. Bukan. Ya, ini. Nah, ini. Apakah melalui aplikasi SISO Bulan Masyarakat Indonesia dapat meningkatkan? Nah, ini Pak. Maksud saya tadi tuh bingung meningkatkan. Belum selesai kan apa Pak gitu. Makasih. Belum selesai. Ya. Oh, kelebihan ya. Kelihatan dari Papua ini Pak Ngakan. Oh, dari Papua tampak jelas berarti. Aduh, terima kasih Bu Juni. Oh, gitu. Meningkat. Oh, gitu. Ya. Terima kasih. Ternyata dapat dilihat dari seluruh Indonesia ya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih masukannya dan koreksi. Jadi paparan Bapak sangat menarik. Ya, jadi cukup menarik. Jadi semoga memberi inspirasi buat kita untuk selalu melakukan yang terbaik demi pengembangan profesi kita bersama. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Terima kasih Pak Mertayasa sekali lagi. Terima kasih Bu Nini. Kita lanjut dengan Bu Esti ya. Selanjutnya akan dipandu oleh Pak Sunardi ya. Pak Sunardi silakan dipandu. Bu Esti silakan. Iya. Ya, terima kasih Pak Nathan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nini dan yang kami banggakan, kami hormati ada Prof. Tri yang hadir. Kami punya oleh-oleh Pak Nathan sebelum sambil mempersiapkan Ibu Esti tentang makalahnya. Kami pun Esti tentang makalahnya. Kami punya oleh-oleh ini Pak Nathan. Ya. Ada durian berupa pantun Pak Nathan. Oh, saya pikir durian lingau. Iya. Jadi pohon duku, pohon nangka Pak. Semuanya tumbuh di atas tanah. Assalamualaikum kepada kita semuanya. Kita bertemu di forum ilmiah hari ini. Alhamdulillah Bapak Dani. Alhamdulillah. Sebelum Pak Nardi.